Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifon Raziza dengan NIM 2023 07011130. Nah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Regina selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi sosial yang telah memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk mengerjakan perbaikan nilai pada mata kuliah psikologi sosial ini. Nah, di mana saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai grup dynamic atau dinamika grup, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Pada slide ini, kita akan membahas model perilaku kelompok. Model ini membantu kita dalam memahami bagaimana berbagai elemen dalam kelompok dapat mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Yang pertama, ada kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini faktor-faktor di luar kelompok yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perubahan lingkungan ekonomi atau kebijakan pemerintah. Lalu kemudian ada sumber daya manusia. Ini merujuk pada anggota kelompok kita, dari keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman anggota kelompok kita. Selanjutnya ada struktur. Nah, struktur ini tuh bagaimana kita mengatur peran, tanggung jawab dalam kelompok. Contohnya pembagian tugas, penentuan peran, dan tanggung jawab. Lalu dari sumber daya manusia dan struktur terbentuklah proses. Nah, ini tuh bagaimana cara kita berkomunikasi, membuat keputusan, dan membacakan masalah dalam kelompok. Lalu selanjutnya ada tugas. Misal, proyek yang harus diselesaikan, atau target penjualan yang harus dicapai, atau laporan yang harus disusun. Selanjutnya, dari proses akan terbentuk kinerja. Misalnya pencapaian target, terus penyelesaian proyek tepat waktu, sama kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kondisi eksternal. Yang pertama itu ada strategi atau kebijakan organisasi. Yang kedua struktur otoritas. Selanjutnya ada peraturan formal, ketersediaan sumber daya, proses seleksi personal, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran, budaya organisasi, dan terakhir tata ruang atau lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi atau komunitas yang bisa dilihat dari aspek-aspek psikologis dan sosial mereka. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Nah, kemampuan ini itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama kemampuan intelektual atau intellectual abilities. Pengertiannya yaitu kemampuan kognitif yang mencakup peneralan, analisis, pemahaman, dan pemecahan masalah. Semisal kemampuan seorang peneliti dalam menganalisis data penelitian dan menyimpulkan hasil penelitiannya dengan tepat. Dan yang kedua yaitu kinerja atau performance abilities, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mencapai hasil kerja yang diharapkan. Contohnya seorang manajer proyek yang mampu mengatur dan menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang ketiga yaitu kemampuan sosial atau social abilities, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Contohnya yaitu seorang konselor dapat membangun hubungan empatik dan memberikan dukungan emosionalnya kepada klien. Nah, yang kedua yaitu karakteristik kepribadian. Bagian pertama itu sosiabilitas atau sociability, yaitu kemampuan dan kecenderungan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Contohnya, seorang pemimpin tim yang mudah bergaul dan mampu membangun kerjasama yang baik di antara orang lain, di antara anggota timnya. Yang kedua yaitu self-reliance atau kemandirian. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangannya. Semisal, seorang pekerja lepas yang mampu mengelola tugas-tugasnya sendiri tanpa pengawasan ketat dari pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang otonomi. Ini itu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan penilaian pribadinya tanpa terlalu bergantung pada orang lain.
Semisal, seorang wirausahawan yang membangun keputusan bisnis strategis dan operasional tanpa konsultasi terus-menerus dengan orang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan apa saja sih yang ada pada struktur di dalam sebuah kelompok. Nah, yang pertama itu ada formal leadership, yang kedua ada roles atau peran, yang ketiga ada norms atau norma, yang keempat ada status, yang kelima ada size atau ukuran, yang keenam ada composition atau komposisi, dan yang terakhir ada cohesiveness. Nah, struktur kelompok tersebut akan dijelaskan satu persatu oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu materi tentang formal leadership, memainkan peran penting dalam keberhasilan kelompok atau organisasi, yaitu ada direktur, manajer, penyelia, modal, pimpinan proyek, ketua gugus kerja, ketua komit, dan lain-lain. Formal leadership ini yaitu peran kepemimpinan yang secara resmi diakui dan diberikan kepada individu dalam suatu organisasi atau kelompok. Pemimpin formal memiliki wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh struktur organisasi dan diharapkan untuk memimpin dan mengarahkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin formal itu memainkan peran penting dalam keberhasilan kelompok atau organisasi. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis atau operasional, tetapi juga untuk memotivasi dan menginspirasi anggota dan memastikan komunikasi yang efektif. Kepemimpinan formal diakui melalui jabatan penyelia, mandor, pimpinan proyek, kepala gugus kerja, dan ketua komit yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang pertama, direktur. Direktur ini perannya itu mengarahkan visi dan misi organisasi, membuat keputusan strategis, dan memastikan kinerja keseluruhan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, seorang direktur perusahaan yang menetapkan strategi bisnis jangka panjang dan memimpin rapat dewan untuk membahas kebijakan perusahaan. Yang kedua, manajer. Perannya itu mengelola tim atau departemen, merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan operasional, serta memastikan target kerjanya tercapai. Nah, contohnya itu manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran itu merancang kampanye pemasaran, mengawasi tim pemasaran, dan menganalisis hasil kampanye untuk peningkatan penjualannya. Yang ketiga yaitu penyelia atau supervisor. Perannya yaitu mengawasi pekerjaan sehari-hari dari anggota tim, memberikan arahan dan bimbingan, serta menangani masalah yang muncul di lapangan. Nah, seorang penyelia produksi di pabrik yang memastikan mesin-mesin beroperasi dengan baik, memantau produktivitas pekerja, dan menyelesaikan masalah teknis. Yang keempat, mandor atau foreman. Perannya mengarahkan pekerjaan teknis di lapangan, memastikan keselamatan kerja, dan memonitor kemajuan proyek. Nah, contohnya itu seorang mandor konstruksi yang mengelola pekerja bangunan, memastikan materialnya digunakan sesuai dengan rencana, dan menjaga standar keselamatan di lokasi proyek. Yang kelima yaitu pimpinan proyek. Perannya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan seluruh aspek proyek untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran. Contohnya itu seorang pimpinan proyek IT yang mengelola tim pengembang perangkat lunak, mengatur jadwal proyek, dan memastikan kualitas produk akhir. Nah, yang keenam yaitu kepala gugus kerja atau team leader. Perannya yaitu memimpin kelompok kecil dalam proyek tertentu, mendistribusikan tugas, dan memfasilitasi kerjasama tim. Nah, semisal seorang kepala gugus kerja yang mengarahkan tim risetnya ke dalam pengembangan produk yang baru, mengatur pertemuan tim, dan memastikan semua anggota tim berkontribusi. Nah, yang terakhir yaitu ketua komit.
Perannya itu memimpin diskusi dan keputusan dalam komit, memastikan partisipasi aktif dari anggota, dan merumuskan rekomendasi atau kebijakan. Contohnya itu ketua komit etika perusahaan yang mengatur pertemuan dan membahas kebijakan. Ketua komit etika perusahaan yang mengatur pertemuan untuk membahas kebijakan etikanya, mengumpulkan umpan balik dari anggota komit, dan menyusun pedoman etika baru. Nah, kepemimpinan formal sangat penting. Kepemimpinan formal ini itu sangat penting dalam struktur organisasi karena memberikan arah, memastikan koordinasi, dan menjaga produktivitasnya. Pemimpin formal memiliki tanggung jawab yang ditetapkan secara resmi untuk mencapai tujuan organisasi dan memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan dan stabilitas kelompok atau organisasi. Nah, kemudian di sini ada roles atau peran. Nah, peran itu sendiri itu terdapat 4 macam peran. Nah, yang pertama itu ada role identity, yang kedua ada role perception, yang ketiga ada role expectation, dan yang terakhir ada role conflict. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 macam peran tersebut. Nah, yang pertama itu ada role identity. Nah, apa sih teman-teman role identity itu? Nah, role identity atau peran identitas ini adalah bagaimana seseorang itu melihat atau mendefinisikan dirinya sendiri, bagaimana dia berperan di dalam sebuah kelompok. Nah, misalnya itu pada sebuah tim kerja, seseorang mungkin melihat dirinya sendiri itu sebagai pemimpin atau anggota pendukung. Nah, identitas perannya adalah itu sebagai mempengaruhi atau peran ini itu mempengaruhi bagaimana dia atau kita berperilaku dan berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, selanjutnya ada role perception. Nah, role perception atau persepsi peran itu adalah bagaimana seseorang memahami atau menginterpretasikan peran mereka sendiri dalam sebuah kelompok. Nah, persepsi ini itu bisa dilihat dari pengalaman pribadi, observasi, dan komunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, misalnya itu jika seseorang melihat perannya sebagai pengambil keputusan utama dalam kelompok tersebut, nah mereka mungkin akan lebih aktif dalam mengarahkan diskusi atau mengambil inisiatif. Nah, yang ketiga ada role expectation atau ekspektasi peran. Nah, apa sih ekspektasi peran ini? Nah, ekspektasi peran ini adalah harapan yang dimiliki oleh anggota kelompok lain atau norma kelompok terhadap bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam perannya. Nah, misalnya jika kelompok mengharapkan seorang pemimpin, jika kelompok mengharapkan seorang pemimpin yang selalu siap atau selalu sigap dengan solusinya, maka individu yang berada pada peran tersebut atau yang memegang peran tersebut itu mungkin akan merasa tertekan untuk selalu siap dan untuk selalu percaya diri. Nah, kemudian yang terakhir ada role konflik atau konflik peran. Nah, konflik peran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara berbagai peran yang dimainkan oleh seseorang atau antara harapan orang lain dalam harapan kelompoknya. Nah, misalnya seorang karyawan yang juga seorang orang tua itu mungkin mengalami konflik peran antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Nah, jika kelompok memiliki ekspektasi yang beda atau berbeda gitu, tentang bagaimana seseorang seharusnya itu berperilaku dalam perannya. Nah, ini juga bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Nah,
Di dalam dinamika kelompok, keempat macam peran ini itu berperan penting dalam membentuk interaksi dan hubungan antar anggota. Nah, identitas serta persepsi peran itu bisa membantu individu mengarahkan posisi mereka dalam kelompok. Nah, sementara kalau ekspektasi peran dan konflik peran itu dapat mempengaruhi efektivitas dan keharmonisan di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada norma. Norma dapat membantu kita menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan harmonis. Nah, yang pertama ada common classes of norms atau kelas umum norma. Nah, ini tuh lebih ke perilaku yang diharapkan di tempat kerja. Misalnya cara berpakaian, kinerja, terus kesetiaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada conformity, yaitu konformitas ketika individu nih nggak mau tampak berbeda atau menonjol dalam suatu kelompok. Nah, mengapa sih mereka tuh nggak pengen ingin berkonformitas? Nah, biasanya karena mereka itu ingin diterima dalam kelompok atau menghindari konflik gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada deviant workplace behavior atau perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, misal yaitu perilaku yang melanggar aturan. Biasanya dapat ngerugiin lingkungan kerja. Misalnya sengaja nggak mau ngerjain tugas, males, terus berbohong gitu. Nah, selanjutnya ada status. Nah, status ini adalah posisi atau peringkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggotanya oleh orang lain. Nah, terdapat 4 status. Yang pertama ada status and norms atau status dan norma. Yang kedua ada status equity atau kesetaraan status. Dan yang ketiga ada status and culture atau status dan budaya. Dan yang terakhir adalah formal and informal status atau status formal dan status informal. Nah, yang pertama ada status and norms. Nah, tadi kan status itu kan posisi atau peringkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggotanya oleh orang lain. Nah, sedangkan norma itu adalah aturan atau standar yang ditentukan oleh setiap kelompoknya. Nah, hubungan antara status dan norma ini sangat erat. Nah, seseorang dengan status yang tinggi dalam sebuah kelompok itu biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar di dalam sebuah kelompok untuk menetapkan atau mempertahankan norma atau aturan yang ada di kelompok tersebut. Nah, misalnya seorang pemimpin tim atau seorang manajer mungkin itu menetapkan standar kerja dan etika yang diikuti oleh anggota tim lainnya. Nah, seseorang yang memiliki status yang tinggi ini kemungkinan memiliki pengaruh yang sangat besar yang diberikan tanggung jawab kepada setiap anggotanya. Nah, kemudian yang kedua ada status equity atau kesetaraan status. Nah, ini mengacu pada distribusi status yang adil di antara distribusi yang adil atau setara di antara anggota kelompok. Nah, kesetaraan status ini penting untuk menjaga keharmonisan dan kerjasama di dalam sebuah kelompok. Nah, ketika terdapat ketidaksetaraan status itu dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan perasaan ketidakpuasan di antara anggota kelompoknya. Nah, misalnya jika beberapa anggota atau terdapat anggota yang merasa bahwa mereka itu tidak dihargai atau diabaikan. Nah, mereka mungkin itu lebih menjadi kurang termotivasi atau membuat mereka itu menjadi lebih kurang termotivasi atau bahkan mereka memiliki konflik dengan anggota yang lainnya. Nah, kemudian ada status and culture. Nah, atau status dan budaya. Nah, budaya itu dapat mempengaruhi bagaimana status yang ditentukan dan dipersepsikan dalam sebuah kelompok. Nah, misalnya itu dalam budaya kolektif atau budaya kolektivis, itu status mungkin lebih berkaitan dengan kontribusi kelompok karena mereka budayanya kolektif. Nah,
Kalau yang dalam budaya individualis atau masing-masing, itu status mungkin lebih berkaitan dengan pencapaian pribadi dan kinerja masing-masing individu. Nah, kemudian perbedaan budaya juga dapat mempengaruhi cara status yang diekspresikan dan dipersepsikan. Nah, misalnya pada sebuah budaya itu mungkin ditunjukkan melalui simbol-simbol tertentu seperti pakaian atau gelar. Sementara dalam budaya lain itu mungkin status lebih tersembunyi atau tidak terlalu diperlihatkan. Nah, kemudian yang terakhir ada formal and informal status atau status formal dan status informal. Nah, status formal itu adalah status yang secara resmi diakui oleh kelompok atau organisasi. Nah, ini bisa berupa Selanjutnya yaitu materi tentang ukuran. Kelompok besar lebih baik mengolah masukan yang beraneka, namun kelompok kecil lebih efektif dalam mengimplementasikannya. Di sini ada dua, yaitu social loving dan dispersion. Yang social loving itu kecenderungan pada individu-individu untuk mengeluarkan sedikit upaya bila bekerja secara efektif daripada bila bekerja sendiri. Yang dispersion itu penyebaran tanggung jawab pada kelompok besar mengakibatkan intensitas tanggung jawab yang semakin sumir. Nah, dalam ukuran kelompok ini memiliki dampak signifikan pada dinamika dan efektivitas kelompok. Kelompok besar lebih baik dalam mengumpulkan dan mengelola masukan yang beraneka ragam. Sedangkan kelompok kecil cenderung lebih efektif dalam mengimplementasikan ide-ide tersebut. Nah, penjelasan tentang social loving ini itu dalam kelompok besar individu itu mungkin merasa bahwa upaya mereka tidak akan banyak berpengaruh pada hasil akhir atau bahwa orang lain akan mengambil alih tanggung jawabnya, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Nah, hal ini itu dapat mengurangi produktivitas kelompok dan kualitas hasil kerja. Misalnya dalam sebuah proyek kelompok di sekolah, beberapa siswa mungkin cenderung tidak memberikan usaha maksimal karena mereka merasa bahwa anggota kelompok lainnya itu pasti bakalan menyelesaikan tugas tersebut. Nah, makanya akibatnya itu beban kerja tidak akan merata dan kualitas proyeknya itu mungkin menurun. Nah, yang kedua itu kan dispersion, penyebaran tanggung jawab. Nah, penjelasannya itu individu mungkin merasa bahwa tanggung jawab atas tindakan atau hasil kelompok dibagi di antara banyak orang, sehingga mengurangi perasaan tanggung jawab pribadi. Ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan penurunan intensitas tanggung jawab individu. Contohnya, dalam situasi darurat seperti kebakaran di gedung besar, individu mungkin tidak segera mengambil tindakan karena mereka berpikir bahwa orang lain akan melakukannya. Fenomena ini dikenal sebagai efek bystander atau penonton, di mana kehadiran banyak orang mengurangi kemungkinan seseorang untuk bertindak karena penyebaran tanggung jawab. Nah, kesimpulannya itu, ukuran kelompok dalam psikologi sosial ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku dan dinamika kelompok. Social loving dan dispersion of responsibility ini itu adalah dua fenomena yang sering muncul dalam kelompok besar dan dapat mempengaruhi efektivitas dan kinerja kelompok. Memahami fenomena ini penting untuk mengelola dan memotivasi kelompok dengan lebih baik lagi, baik dalam konteksnya itu pendidikan, pekerjaan maupun situasi sosial lainnya. Di sini ada komposisi. Komposisi berkaitan dengan keanekaragaman heterogenitas. Heterogenitas karena jenis kelamin, kepribadian, kemampuan, dan keterampilan dan perspektif. Heterogenitas karena ras atau kebangsaan. Terus ada grup demografi, saat isu yang menitikberatkan perhatian pada derajat sampai di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi. Selanjutnya ada cohort. Individu-individu dengan atribut yang sama biasanya akan membentuk suatu ikatan terbentuknya kebudayaan. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik. Beberapa karakteristik yang membedakan
setiap kelompok. Sebelumnya, karakteristik itu adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya. Pertama, itu ada composition atau komposisi. Komposisi kelompok itu merujuk pada siapa saja yang menjadi anggota kelompok tersebut, termasuk latar belakang, keterampilan, pengalaman, dan karakteristik individu masing-masing. Nah, komposisi ini itu beragam dan dapat memperkaya perspektif dan kemajuan kelompok, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal komunikasi dan kerjasama. Komunikasi yang homogen cenderung lebih mudah dalam koordinasi, tetapi mungkin kurang inovatif. Contohnya, sebuah tim proyek yang terdiri dari anggota dengan latar belakang yang beragam, semisal insinyur, desainer, manajer, dan keuangan, itu dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif karena masing-masing memberikan keahlian yang unik. Nah, yang kedua itu boundaries atau batasan. Batasan kelompok mengacu pada perbedaan yang memisahkan anggota kelompok dari non-anggota. Ini bisa berupa batasan fisik, peran, atau identitas. Nah, batasan membantu menentukan siapa saja yang termasuk dalam kelompok dan siapa saja yang tidak, serta apa yang diharapkan dari anggota tersebut. Batasan yang jelas dapat meningkatkan kohesi kelompok, sementara batasan yang kabur bisa menyebabkan kebingungan dan konflik. Contohnya, dalam sebuah klub olahraga, hanya mereka yang terdaftar sebagai anggota resmi yang boleh berpartisipasi dalam latihan dan kompetisi, sementara non-anggota tidak diizinkan untuk ikut serta. Nah, yang ketiga itu interaction atau interaksi. Interaksi ini itu mengacu pada acara anggota kelompok berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain. Ini itu mencakup frekuensi, kualitas, dan jenis komunikasi yang terjadi dalam kelompok. Interaksi yang efektif adalah kunci untuk kolaborasi yang baik dan pencapaian tujuan kelompok. Interaksi yang buruk bisa menghambat proses kerja dan menurunkan motivasi kerja. Contohnya itu dalam sebuah tim proyek, anggota tim secara rutin mengadakan pertemuan mingguan untuk mendiskusikan kemajuan, membahas tantangan, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang keempat itu struktur atau struktur. Struktur kelompok mengacu pada cara kelompok diorganisir, termasuk peran, tanggung jawab, dan hierarki antara anggota kelompok. Nah, menjelasnya itu struktur yang jelas membantu mengatur pekerjaan dan aliran informasi, serta menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut atau tertentu. Nah, struktur yang terlalu kaku itu bisa menghambat fleksibilitasnya, sementara struktur yang terlalu longgar itu bisa menyebabkan kebingungan. Contohnya itu dalam sebuah perusahaan ada struktur yang hierarkis yang jelas, di mana manajer bertanggung jawab pada direktur dan staf melapor kepada manajer, memastikan setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, yang kelima itu origin atau asal-usul. Pengertiannya itu asal-usul kelompok mengacu pada bagaimana kelompok tersebut terbentuk. Ini itu bisa bersifat spontan, terencana, atau berdasarkan kebutuhan atau minat tertentu. Nah, penjelasannya itu asal-usul kelompok itu dapat mempengaruhi dinamika dan tujuan kelompoknya. Kelompok yang terbentuk secara spontan mungkin lebih fleksibel dan adaptif, sedangkan kelompok yang direncanakan mungkin lebih terstruktur dan fokus pada tujuan spesifiknya. Semisal sebuah kelompok dukungan untuk penderita diabetes tersebut Semisal sebuah kelompok dukungan untuk penderita diabetes terbentuk berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan informasi. Sementara tim proyek di tempat kerja dibentuk oleh manajemen untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, dengan memahami karakteristik ini, kita bisa lebih baik dalam mengelola dan bekerja dalam kelompok, serta mengapresiasi perbedaan dan dinamika yang ada dalam setiap kelompoknya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan antar kelompok. Nah, di sini ada 4 tipe, yaitu primary group, social group, kolektif, dan kategoris. Nah, jadi perbedaan dari keempat ini terletak kalau misalkan primary group ini dia umumnya berupa kelompok kecil dan juga anggota kelompoknya atau anggotanya memiliki hubungan yang dekat, misalnya kayak sahabat atau keluarga. Nah, lalu kalau social group sendiri itu lebih luas dan juga lebih formal dibandingkan primary group tadi itu, contohnya seperti organisasi kampus gitu ya.
Kemudian kelompok kolektif ini tuh umumnya terdiri dari banyak individu, contohnya tuh kayak mahasiswa yang lagi demo. Kemudian kategoris ini tidak memiliki indikasi sosial, tetapi mereka di sini tuh mendeskripsikan individu dengan kesamaan aspek, contohnya kelompok LGBT. Lalu selanjutnya di sini ada proses kelompok, aktivitas yang memberikan kehidupan bagi berjalannya struktur. Jadi meliputi pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, dinamika kekuasaan, dan manajemen stres dan konflik. Nah, kalau pola komunikasi ini tuh, jadi anggota itu bertukar informasi, contohnya dalam rapat tim atau anggota tim secara aktif berbagi ide melalui diskusi terbuka. Nah, kalau proses pengambilan keputusan itu digunakan kelompok untuk mengambil keputusan, contohnya melakukan voting untuk memilih solusi terbaik. Lalu dalam kepemimpinan itu mengarahkan dan memotivasi kelompok, misalnya seorang pemimpin itu memberikan bimbingan atau umpan balik secara teratur pada anggota tim. Terus untuk dinamika kekuasaan itu bagaimana kekuasaan itu berpengaruh gitu di dalam kelompok. Jadi misalnya pemimpin memiliki otoritas untuk membuat keputusan akhir. Terus di sini ada manajemen stres dan konflik, itu cara menangani stres dan konflik. Jadi misalnya kelompok mengadakan sesi mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara anggota. Selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan atau yang menjadi tujuan kelompok. Nah, tugas ini dibedakan antara tugas yang bersifat sederhana dan tugas rumit. Jadi, kalau misalkan tugas sederhana itu seperti menyusun agenda rapat mingguan. Jadi kayak semua anggota tim tuh berkontribusi untuk mengumpulkan topik yang akan dibahas. Selanjutnya kalau yang rumit itu jadi mengembangkan strategi pemasaran untuk produk baru. Ini tuh kayak melibatkan riset pasar, perencanaan, dan implementasi strategi. Jadi kan selanjutnya ada kinerja kelompok. Nah, kinerja kelompok adalah seberapa jauh kelompok dapat memenuhi kebutuhannya melalui keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan. Tujuan itu kan ada tinggi ada rendah. Jadi misalkan kalau yang tinggi itu tim project yang berhasil menyelesaikan project sesuai jadwal dan melebihi ekspektasi klien. Terus misalkan kalau rendah itu tim yang gagal menyelesaikan tugas karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang buruk terhadap sesama kerja gitu, sesama tim anggota. Nah, selanjutnya tuh ada high performance team. Ini tuh adalah tim yang memiliki kerjasama tinggi dan berhasil mencapai tujuan dengan efektif. Nah, ini tuh memiliki beberapa atribut khusus. Yang pertama ada participate leadership, ada alignment on purpose, ada high communication, ada creative talents, ada future focus, ada share responsibility, ada rapid response, sama focus on text. Jadi kalau yang pertama itu kepemimpinan yang melibatkan semua anggota tim dalam pengambilan keputusan. Misalnya itu pemimpin tim selalu meminta masukan dari anggota sebelum membuat keputusan yang penting. Terus yang kedua itu semua yang aligned on purpose itu semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan tim. Misalnya kayak tim penjualan tuh memahami bahwa tujuan utama mereka adalah mencapai target penjualan. Terus yang high communication itu komunikasi yang efektif dan terbuka antara anggota tim. Jadi misalnya itu menggunakan aplikasi chat untuk berbagi informasi secara real time. Terus ada creative talents itu dari individu-individu dengan keterampilan kreatif yang beragam. Jadi kayak tim desainer, kayak desainer grafis, kayak penulis konten dan lainnya. Terus kalau yang future focused itu berfokus pada perencanaan dan persiapan untuk masa depan. Jadi contohnya kayak mengadakan rapat bulanan, kayak untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan langkah selanjutnya. Lalu untuk share responsibility itu anggota tim berbagi tanggung jawab dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi misalnya kayak setiap anggota itu bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek
tetapi saling membantu jika diperlukan. Terus ini ada rapid response, itu tim itu mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan atau masalah yang muncul. Jadi misalnya tim IT yang siap menangani masalah teknis kapan saja. Jadi kayak misalkan kalau di SA Unggul tuh kan suka proyektor tuh suka nggak nyala. Jadi kadang kita tuh manggil. Nah itu. Terus ada focus on text, itu selalu fokus pada tujuan yang diberikan dan berusaha menyelesaikan dengan baik. Jadi misalnya tim proyek yang bekerja tanpa gangguan untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktunya. Selanjutnya ada teamwork patterns, atau yaitu konsep bagaimana tim bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Yang pertama itu ada forming. Nah, pada forming itu tahap ini tuh anggota tim masih berhati-hati dalam bertindak, mereka cenderung menghindari konflik. Nah, pada tahap ini tuh anggota tim masih rendah dalam tingkat penyelesaian tugas dan masih rendahnya hubungan antara anggota tim. Lalu selanjutnya ada storming. Pada storming ini tahapnya berusaha menyelesaikan tugas tanpa memperhatikan anggota timnya. Biasanya banyak terjadi itu konflik atau perdebatan. Pada tahap ini tuh anggota tim dapat menyelesaikan tingginya dalam menyelesaikan tugas, tetapi rendah dalam hubungan antara anggota timnya. Nah, selanjutnya ada tahap norming, yaitu tahap di mana tim berusaha menjaga suasana yang ramah dan bebas dari konflik. Biasanya tahap ini tuh anggota timnya tuh masih rendah dalam penyelesaian tugas, tetapi tinggi dalam membangun hubungan yang kuat gitu pada timnya. Yang terakhir ada performing. Nah, tahap performing ini di mana tim tuh bekerja sama, berkolaboratif untuk menyelesaikan tugas. Tahap ini tuh anggota tim sudah matang atau mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Nah, kemudian di sini ada efektif tim atau efektivitas tim. Nah, di sini terdapat gambar hubungan antara 3 komponen terhadap efektivitas. Yang pertama ada komitmen, kompetensi, dan koordinasi terhadap efektivitas. Nah, apa sih hubungan antara ketiga komponen tersebut terhadap efektivitas? Nah, yang pertama ada hubungan antara komitmen dengan kompetensi. Itu ketika komitmen yang tinggi dapat mengakibatkan motivasi untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan dengan optimal atau secara optimal. Nah, anggota tim yang berdedikasi itu cenderung lebih bersedia untuk belajar dan meningkatkan kompetensi mereka terhadap timnya. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan antara kompetensi dan koordinasi. Nah, itu ketika kompetensi yang tinggi dapat membantu dalam pembagian tugas yang lebih efisien dan pemecahan masalah yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan koordinasi tim kepada anggotanya. Nah, anggota yang kompeten dapat berkontribusi secara efektif di dalam sebuah tim dan mendukung upaya koordinasi. Nah, dari ketiga hubungan komponen tersebut itu secara keseluruhan hubungan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas tim itu diperlukan sinergi antara motivasi atau komitmen, keterampilan atau kompetensi, dan perilaku kerjasama atau koordinasi. Nah, ketiganya ini harus seimbang teman-teman dan saling mendukung satu sama lain untuk membentuk suatu tim yang efektif dan produktif. Nah, kalau efektivitasnya sendiri ini itu merupakan kombinasi dari ketiga komponen antara komitmen, kompetensi, dan koordinasi yang baik itu akan menghasilkan tim yang efektif. Nah, efektivitas tim itu ketika semua anggota bekerja dengan motivasi yang tinggi atau memiliki keterampilan yang memadai serta mampu berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan secara bersama gitu teman-teman. Sini ada faktor penentu. Yang pertama itu ada honesty, yang kedua ada belongingness, yang ketiga ada quality of relationship, yang terakhir itu ada participation. Artinya tuh kayak memberikan arahan yang jelas dan menarik untuk memahami perilaku sosial dan interaksi manusia dalam berbagai konteks sosial. Yang kedua itu open communication dan mutual trust. Open communication itu proses berkomunikasi yang terbuka dan transparan. Yang mutual trust itu kepercayaan yang saling
berbagi antara individu. Terus yang ketiga itu ada supportive environment. Artinya itu lingkungan tim yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar anggota tim. Lingkungan yang dimaksud tuh yang memungkinkan anggota tim buat berinteraksi secara positif, kayak membagikan ide dan bekerja sama dengan efektif. Terus yang keempat itu supportive organization environment, itu tuh hampir sama yang kayak nomor 3. Terus yang kelima appropriate team mix, itu artinya tim yang tepat dan seimbang. Terus ada leadership, itu tuh artinya kemampuan seseorang untuk mengarahkan perilaku kelompok dengan efektif. Terus selanjutnya ada high energy level, itu artinya tingkat energi yang tinggi yang dimiliki individu atau kelompok. Yang terakhir ada availability of process support, kemampuan untuk mendapatkan dukungan proses yang tersedia. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan antara penyampaian materi saya dengan teman-teman saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.